Selamat malam. Malam ini kita berjumpa dalam satu perbincangan. Kali ini perbincangan mengupas tentang sains dan spiritualisme. Kami berdua, Dr. Lutfi Ausakani, dan saya akan mengupas isu-isu atau persoalan sains, tapi coba kita dekati dengan tema spiritualitas. Nah, kenapa tema ini kita ambil? Setidaknya untuk menjembatani adanya persepsi bahwa sains adalah soal-soal materi, soal fisik. Sementara soal-soal non-fisik bukan wilayah sains. Nah, ada dua cara menafsirkan dunia yang sering dianggap saling menegasi, yaitu melalui cara rasional saintifik, yang kedua cara spiritual religius. Nah, perbincangan ini mencoba akan mendiskusikan sejauh mana anggapan-anggapan itu valid, dan benarkah sains hanya melulu soal materi, soal fisik. Nah, kita harapkan wawasan dari Lutfi Ausakani yang tentu dari namanya sudah jaminan beliau seorang yang sangat spiritualis. Baik, Bung Lutfi, kita tahu ada bermacam definisi tentang spiritualitas. Saya pernah baca sebuah laporan McCarroll yang membuat tahun 2005. Di laporan itu dia melis sejumlah definisi tentang spiritualitas. Ada 27 definisi yang tidak semuanya bisa saling mengiyakan gitu. Beberapa definisi itu saling menegasi. Nah, saya ingin pandangan Anda, menurut Anda, subjektivitas Anda, apa itu spiritualitas? Oke. Ya, kita mulai dari definisi dulu ya. Karena saya itu biasanya kalau menghadapi persoalan-persoalan yang kompleks, itu senang dimulai dengan definisi. Karena definition by definition adalah to define. To define itu artinya membatasi. Kalau kita tidak batasi, pembicaraan kita kemana-mana, nggak tahu juntrungannya. Nah, karena itu saya kira kita harus mulai dulu dari definisi secara etimologi, secara bahasa yang disebut spiritualitas itu apa. Biasanya kita merujuk spiritualitas itu bahasa aslinya adalah bahasa Inggris kan, spirit. Nah, bahasa Inggris sendiri diambil dari bahasa Latin atau kata Latin spiritus, bukan spiritus. Spiritus alat bahan pembakar itu bukan. Saya tidak tahu apakah itu ada kaitannya, tetapi spiritus di dalam bahasa Latin itu artinya breath atau nafas, ya. Nah, karena itu istilah spirit itu dikaitkan kemudian dengan nyawa, dengan nafas, dengan sesuatu yang penting di dalam kehidupan atau tubuh manusia. Nah, itu secara bahasa, spirit itu sesuatu yang bisa menggerakkan makhluk hidup, gitu. Karena itu dari sanalah kemudian istilah spirit dikaitkan dengan penggerak hidup. Nah, yang menarik, istilah ini di dalam bahasa-bahasa Timur, di Timur Tengah misalnya, bahasa Ibrani itu salah satu bahasa yang tertua yang menggunakan istilah spirit dengan dengan istilahnya rauh yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi ruh. Nah, karena itu spirit dalam bahasa Indonesia terjemahan yang tepat adalah roh. Roh atau arwah itu adalah spirit. Nah, karena perspektif kita seringkali ketika berbicara tentang spiritualitas, tentang spirit, itu rujukannya atau referensinya adalah agama-agama, maka istilah spiritual atau spiritualitas itu selalu dikaitkan dengan agama. Padahal tidak mesti tidak mesti dikaitkan dengan agama. Istilah spirit digunakan
dalam agama, yaitu karena memang dulu awalnya istilah spirit itu untuk merujuk satu aspek internal di dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan manusia, yaitu ruh atau arwah. Ya. Nah, yang menarik, Bung Lukas, kalau kita kaitkan dengan teologi misalnya, di dalam teologi Yahudi atau Kristen khususnya, Kristen itu kan ada doktrin Tritunggal atau Trinitas, ada kepercayaan 3 elemen, 3 oknum, ada Tuhan Bapa, ada Anak, dan ada apa? Roh Kudus, ya kan? Nah, Roh Kudus di dalam bahasa Arab disebut Rohul Kudus. Yang kalau di dalam Kristen itu tafsirannya ada beberapa, tetapi di dalam Islam Rohul Kudus itu merujuk kepada malaikat Jibril, pada malaikat secara umum sebetulnya, tetapi malaikat yang paling penting itu adalah malaikat Jibril yang kadang disebut sebagai Rohul Kudus. Nah, intinya istilah roh itu di dalam sejarah agama-agama itu merujuk pada sesuatu kekuatan internal yang bisa mendorong kehidupan manusia. Nah, istilah ini kemudian digunakan secara umum bahwa apa saja yang bisa menggerakkan manusia itu disebut sebagai spirit. Orang yang tidak memiliki spirit artinya orang tidak memiliki kehidupan. Gitu. Jadi secara bahasa istilah spirit itu boleh dibilang sesuatu yang supranatural, sesuatu yang beyond fisik gitu. Saya kira itu kita mulai dari situ dulu. Baik, ya dalam perbincangan ini meskipun tadi Anda menyebut bahwa spiritualitas itu ada kaitannya dengan berdasarkan semantik ya, ada roh gitu. Tapi kita sepakati bahwa perbincangan kita itu tidak masuk wilayah spiritual yang tradisional itu. Artinya bukan perbincangan tentang roh dalam arti yang definisi agama ya. Dalam arti begini, kita mencoba mendiskusikan spiritualitas dalam perspektif sains gitu. Maksudnya begini, spiritualitas bukan sebagai keyakinan adanya roh-roh yang personal gitu. Ya, ada konsep semacam kayak jin, hantu atau iblis dan sebagainya. Itu bukan wilayah yang akan kita diskusikan. Kita orang yang mengamini sains paling tidak saya tidak mempercayai adanya roh yang memiliki personality itu, mempunyai sifat-sifat kayak manusia gitu. Jadi baik itu dalam konsep misalnya filsafat Hegel yang disebut roh absolut, yang sering dianggap sebagai Tuhan atau the prime mover atau the supreme being. Tapi diskusi kita ini atau perbincangan kita ini lebih melihat spiritual sebagai sesuatu yang fenomena yang non-fisikal. Karena kita tahu di dalam dunia sains banyak sekali fenomena non-fisikal ya, seperti teori-teori gravitasi, teori relativitas itu kan tidak menyentuh wilayah fisik. Nah, tentu saja nanti bisa ada interpretasi tentang spiritualisme atau spiritualitas yang bernuansa agamis, tapi kita tidak akan menjelajahi itu dengan dalam. Mungkin Anda bisa menyampaikan apakah spiritualitas seperti definisi tradisional itu juga bisa dijelaskan melalui sains. Ya, belakangan kan memang banyak pembicaraan tentang spiritualitas dan sains ya. Ada, kalau Anda buka di YouTube itu ada beberapa ceramah atau wawancara tentang spiritualitas dan sains. Nah, sebetulnya ini juga bukan fenomena baru. Sejak tahun 70-an itu ada gerakan filsafat timur yang cenderung mengangkat kembali nilai-nilai ketimuran, dan itu dikaitkan dengan spiritualitas. Yuval Harari itu di buku yang terbarunya 21 Lessons for 21st Century itu dia mendedikasikan satu bab tentang meditasi, dan meditasi itu menurut dia adalah bagian dari spiritualitas, dan dia sendiri
seorang praktisi meditasi, percaya betul bahwa meditasi itu bisa membantu dia untuk mencapai kebahagiaan hidup lah. Dan saya kira Harari bukan satu-satunya orang yang dia sendiri sebetulnya ateis. Harari orang yang tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan personal khususnya. Dan dia percaya dengan hal-hal yang kelihatannya non-scientific tetapi bisa membantu manusia untuk mencapai kebahagiaan. Dan ya mungkin ada penjelasan ilmiahnya pasti. Dan kalau kita lihat beberapa saintis juga percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ya tentu saja mungkin harus kita klarifikasi dulu bahwa spiritualitas itu beda dengan agama. Orang sering keliru mencampur adukan antara spiritualitas dengan agama. It's completely different. Bahwa itu ada kaitan-kaitannya karena beberapa tema atau isu yang didiskusikan kadang-kadang tumpang tindih. Seperti saya bilang tadi, istilah spirit itu dikembangkan cukup luas dalam wacana teologi di dalam agama. Nah, tetapi kita harus sadari bahwa spiritualitas itu berbeda dengan agama. Bedanya mungkin begini, agama itu adalah sesuatu yang bisa memberikan jawaban. Sementara spiritualitas adalah sesuatu yang bisa menampung pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau ada orang suka dengan jawaban yang jelas, dia pasti lari ke agama. Agama itu punya jawaban yang jelas tentang apa saja, tentang dunia ini, tentang aturan hidup, bahkan tentang kehidupan setelah kematian, semua ada jawabannya di dalam agama. Nah, spiritualitas itu sebaliknya. Dia bukan concern pada jawaban, tetapi justru concern pada pertanyaan-pertanyaan. Nah, karena itu, para saintis atau kaum rasional, ya mereka oke-oke saja dengan spiritualitas. Karena spiritualitas lebih menekankan proses, lebih menekankan pertanyaan-pertanyaan gitu. Bahkan seorang spiritual adalah orang yang selalu bertanya dan tidak berhenti pada jawaban yang dia dapatkan. Nah, saya kira kenapa spiritualitas itu kemudian dikaitkan dengan sains, karena kurang lebih ada benang merah di situ bahwa seorang rasional atau seorang saintis itu kan sangat peduli dan sangat suka dengan pertanyaan-pertanyaan sama seperti seorang spiritualis. Ya, saya sepakat poin ini dalam arti begini, yang nanti akan kita eksplor dalam perbincangan adalah bahwa spiritualitas yang ingin kita perbincangkan, seperti Anda sebutkan orang semacam Yuval Noah Harari, dan saya bisa menyebut contoh lain adalah Sam Harris. Sam Harris dengan bukunya Waking Up, itu juga mengeksplor spiritualitas. Jadi dalam arti dia seorang ateis, seorang neuroscience, tapi dia seorang praktisi meditasi. Dia rutin melakukan meditasi. Nah, dalam konteks ini kita harus tegaskan bahwa spiritualitas dalam konteks perbincangan kita ini adalah fenomena ketika manusia ingin mencari esensi dari kehidupan atau mencoba mencari kebenaran, mencoba memahami apa yang berada di balik fenomena fisik. Jadi itu nanti yang akan kita eksplor, dan saya rasa Yuval kemudian juga Sam Harris bisa menjadi rujukan atau semacam spiritualitas seperti mereka lah yang akan menjadi semacam rujukan perbincangan kita ini. Iya, sebetulnya menarik juga mengaitkan spiritualitas dengan sains, dan para saintis atau pegiat sains itu sekarang makin umum membicarakan spiritualitas dalam kerangka sains. Misalnya, kalau Anda perhatikan, Ray Kurzweil itu menulis buku tahun 99 kalau tidak salah, judulnya The Age of Spiritual Machine, ya, era mesin-mesin yang spiritual. Ini istilah yang digunakan secara sadar oleh Ray Kurzweil.
Dan dia memaksudkan itu bahwa mesin-mesin yang ada sekarang, paling tidak sejak tahun buku itu ditulis, dan dia banyak melakukan penelitian pada artificial intelligence, itu bukan lagi sekedar mesin atau robot yang intelijen, yang cerdas, tetapi robot-robot yang memiliki kesadaran. Kalau Anda ingat tahun 90-an, kalau tidak salah tahun 92, Ray Kurzweil itu menerbitkan buku dengan judul yang mirip, The Age of Intelligent Machine, era mesin cerdas. Nah, ini menarik. Jadi 10 tahun sebelumnya dia menggunakan istilah intelijen, lalu setelah itu dia menggunakan istilah spiritual. Waktu di dalam buku pertamanya itu dia banyak berbicara, itu kan tahun awal 90-an, dan banyak sekali teknologi yang mulai muncul pada tahun pertengahan 80-an hingga 90-an. Dia bicara tentang answering machine, tentang fotokopi, tentang piano yang ada synthesizer-nya, ada komputernya, dan seterusnya. Dia berbicara tentang mesin-mesin yang cerdas, alat-alat atau perkakas yang makin lama makin cerdas bisa membantu manusia. Nah, tetapi pada saat itu mesin-mesin itu belum punya kesadaran, atau paling tidak ya dia cerdas dalam batas yang terkait dengan kalkulasi atau hitung-menghitung biasanya. Nah, baru pada era 90-an akhir, tahun 2000-an, ketika penelitian tentang artificial intelligence makin maju, dia mulai berbicara tentang mesin atau robot yang spiritual. Nah, istilah spiritual di sini ini menarik untuk didiskusikan. Istilah spiritual di sini terkait dengan kesadaran sebetulnya. Nah, ini yang membedakan antara kecerdasan dengan kesadaran. Kecerdasan itu dimiliki oleh banyak sekali hewan sebetulnya. Dari tikus, kera, monyet, dan gajah atau lumba-lumba, itu semua punya kesadaran. Tetapi hanya sedikit mamalia yang memiliki banyak mamalia memiliki kecerdasan, tetapi tidak memiliki kesadaran. Hanya beberapa hanya beberapa mamalia aja, jenis hewan yang memiliki kesadaran. Ini menarik dari Ray Kurzweil, dia membedakan antara kecerdasan dengan kesadaran, dan itu diaplikasikan bukan hanya di dunia makhluk hidup, tetapi juga di dunia robot dan mesin. Gitu. Ya, saya ingin meng-cut tadi karena saya ingin aspek soal perbincangan soal kesadaran ini akan menjadi ending dari diskusi ini. Karena ini kesadaran ini kan sebuah kajian penelitian sains yang sampai saat ini masuk wilayah terra incognita yang masih belum banyak bisa dikupas, dan nanti saya harap kita akan eksplor lebih jauh di akhir dari diskusi ini. Tapi saya ingin kembali pada teori-teori sains besar dulu. Apakah yang saya ingin tahu pandangan Anda, apakah misalnya gini, teori-teori sains besar yang tidak mengupas soal dunia fisik, itu apakah bisa juga diatribusi sebagai satu spiritualitas? Misalnya begini, teori gravitasi Newton, itu kan tidak ada fisiknya. Artinya teori gravitasi adalah bagaimana gaya tarik massa, gaya tarik benda ya, dari bumi sampai atom itu kan punya gaya gravitasi. Tapi kan itu gaya seperti gaya magnet misalnya, itu tidak ada wujudnya. Itu memang ada teori itu graviton ya, gaya gravitasi itu berupa partikel graviton. Nah, contoh lain adalah teori relativitas Einstein. Teori relativitas Einstein itu mengupas soal ruang dan waktu. Ruang dan waktu yang saling terkait, dan ruang dan waktu itu melengkung ketika misalnya benda besar seperti planet bumi atau matahari itu membuat ruang dan waktu melengkung. Nah, teori relativitas itu. Nah, apakah menurut Anda grand teori besar ini bisa juga diatribusi satu semacam spiritualitas
alam semesta. Ya, beberapa saintis ketika menghadapi hal-hal yang kompleks seperti itu biasanya menggunakan istilah-istilah dan terbentur pada keterbatasan bahasa. Misalnya, saya masih ingat Stephen Hawking itu di bagian akhir bukunya A Brief History of Time, setelah menjelaskan teori alam semesta yang begitu panjang dan kompleks perkembangannya, dia mengatakan bahwa kalau kita bisa menggali dan menemukan satu formula yang kemudian oleh Michio Kaku dan beberapa fisikawan lain disebut sebagai string theory. Nah, kata Hawking, kita akan bisa menemukan the mind of God atau pikiran Tuhan. Ya, pikiran Tuhan. Saya kira para ilmuwan yang menggunakan istilah seperti ini itu sebetulnya mereka merujuk pada satu kompleksitas alam raya yang ada beberapa hal yang belum bisa dijelaskan atau mungkin bisa dijelaskan tetapi ada bagian-bagian tertentu yang masih menjadi misteri. Misalnya string teori kan sampai sekarang masih kontroversial itu. Ada orang yang tidak ada orang yang tidak percaya itu. Masih dianggap spekulasi matematis. Ya, karena begitu spekulatifnya ada sebagian ilmuwan yang tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang serius gitu. Tetapi saintis seperti Michio Kaku sampai sekarang masih percaya itu, dan karena itu disertasi dia dan kajian utama dia masih terus membelanya. Nah, menarik juga membicarakan Michio Kaku, seorang keturunan Jepang yang hidup di Amerika, sekolah dan belajar di sana, mendalami fisika kuantum. Dia cerita di banyak bukunya dan di ceramah-ceramah, dia cerita bahwa dia hidup di dua dunia, dibesarkan di dua dunia. Pada satu sisi orang tuanya adalah pemeluk Buddhis, dan dia dibesarkan di Amerika secara Kristen, tetapi kemudian berbenturan dengan banyak rekan kerjanya, banyak teman-temannya yang tidak percaya dengan Tuhan yang yang diajarkan di tradisi gereja dan tradisi Kristen ketika dia sekolah di SD, SMP di Amerika. Nah, yang menarik dari Michio Kaku adalah bahwa dia mencoba menggabungkan disiplin fisika atau ilmu pengetahuan yang dia geluti dengan tradisi Buddhisme yang dia rasakan di keluarganya. Yang menurut dia antara teori-teori astrofisika yang rumit itu ya tidak bertentangan dengan pemahaman Buddhisme tentang alam raya. Karena kan Buddhisme percaya dengan nirwana, tidak berbicara tentang Tuhan yang personal. Jadi buat dia itu saling mengisi, dan saya kira Michio Kaku adalah seorang spiritualis atau saintis spiritualis yang par excellence. Ya, saya setuju itu. Setahu saya ya, bahkan Buddhisme itu adalah non-God religious ya, agama yang tidak mengenal konsep Tuhan, karena menurut mereka, setahu saya, alam semesta ini selalu ada, tidak pernah diciptakan dan tidak pernah berakhir. Tapi oke lah, saya masih tertarik soal teori-teori besar ya. Sekarang kita coba dalam pemahaman awam kita ya, awam saya paling tidak. Fisika itu kan namanya saja fisika. Kan mestinya adalah mempelajari sesuatu hal-hal yang bersifat fisik. Tetapi kita tahu ketika kita sekolah di SMA dulu, banyak hal tentang pelajaran fisika itu sebenarnya bukan mempelajari hal-hal fisik kan. Misalnya gelombang elektromagnetik misalnya, itu kan bukan sesuatu yang bersifat fisik, dan gelombang-gelombang lain. Kemudian juga ilmu kosmologi misalnya. Kosmologi itu salah satu bagian dari astrofisika, tapi jelas bukan menyelidiki atau mengupas dunia fisik. Karena misalnya yang menarik tuh, kebetulan saya mengikuti bagaimana
black hole ditemukan gitu ya. Black hole itu kan sudah diidentifikasi oleh teori Einstein, teori relativitas umum pada tahun 1916. Adanya black hole itu pada saat itu 100 tahun yang lalu itu hanya sebuah konsekuensi dari perhitungan matematis persamaan teori relativitas. Nah, baru kemudian 100 tahun kemudian terbukti tahun lalu 2019 foto untuk pertama kalinya ada foto black hole. Nah, ini yang menarik ini dalam konteks ini adalah fisika yang notabene mestinya urusan fisik ternyata tidak sepenuhnya adalah sains yang berurusan semata-mata dengan fisik. Karena misalnya dalam fisika dipelajari energi. Energi itu kan jelas bukan fisik. Gelombang, kemudian medan gravitasi, gaya gravitasi, dan semacam itu. Kemudian juga grand teori tentang teori Big Bang juga. Itu kan sebenarnya sebuah observasi, teori Big Bang itu muncul karena observasi dan perhitungan matematis. Bukan sebuah peristiwa yang bisa diobservasi kejadiannya, karena kejadiannya 14 miliar tahun yang lalu. Oke, saya ingin kita bergerak ke wilayah baru, tema perbincangan itu, mengenai neuroscience. Saya tahu Anda sangat suka mempelajari bidang ilmu ini. Nah, kalau menurut Anda, apakah neuroscience itu salah satu sains yang yang saya bilang fenomena yang banyak hal bisa terkait dengan spiritualisme itu, karena ini menyangkut aspek psikologi, kemudian menyangkut mental, cara berpikir, dan juga menyangkut kesadaran. Ya, saya kira itu ilmu yang paling mutakhir ya. Dan kehadiran neuroscience itu banyak sekali mematikan ilmu-ilmu yang lain yang sebelumnya ada, khususnya psikologi. Dulu kan pendekatan orang terhadap manusia itu sebelum neuroscience berkembang seperti sekarang, itu cara membaca manusia itu sebagian ya tidak terlalu ilmiah sebetulnya. Banyak sekali bidang-bidang dalam psikologi, psikoanalisis itu kan sekarang kalau di mata kaum neuroscientist ya itu cuma karangan-karangan aja itu. Spekulasi, karangan-karangan aja. Nah, itu yang saya bilang neuroscience ini membunuh banyak ilmu pengetahuan lain gitu yang dulu menjadi primadona, dan kita tahu semua psikologi itu disiplin yang pernah pada masanya itu sangat bergengsi gitu. Nah, saya kira memang ini bagian dari perkembangan sains mutakhir, bahwa pada akhirnya semua tubuh manusia yang paling penting itu adalah di kepala. Dan itu perspektif ini mengubah banyak sekali hal. Kalau kita lihat misalnya bagaimana para filosof dan para sarjana dulu, mereka menganalisa manusia, misalnya secara psikologis, itu mereka memetakan manusia itu bukan hanya berpusat di kepala, tetapi juga ada yang namanya hati. Di dalam filsafat Islam atau psikologi Islam itu Ibnu Sina, salah satu filosof Muslim, itu memetakan kesadaran manusia itu bukan hanya di kepala, tetapi juga ada yang disebut sebagai hati, dan hati itu di dalam bahasa Arab digunakan beberapa istilah, ada qalb, ada fuad, ada hati yang berbentuk fisik, kebda, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa Jalaluddin Rumi, seingat saya juga mistikus yang menyebut hati sebagai. Iya, itu sampai awal abad modern, termasuk Descartes. Descartes itu yang masih percaya bahwa manusia itu digerakkan oleh sesuatu, oleh ruh yang disebut spirit itu, yang itu ada di dalam satu rongga di dalam manusia, dan dia tidak menunjuk spesifik di kepala atau di otak, pokoknya ada di dalam tubuh manusia. Nah, setelah ilmu neuroscience berkembang,
semua hal yang terkait dengan tubuh manusia itu ya ternyata sangat sederhana sekali, semuanya tersentralisasi di kepala. Di sanalah muncul tempatnya kecerdasan, di sanalah tempatnya kesadaran dan lain-lain. Bahkan definisi mati, dulu kan yang namanya definisi mati itu kalau jantung itu berhenti. Sekarang definisi mati secara klinis kalau otak kita udah nggak bisa bekerja. Gitu. Kalau otak itu mati baru dinyatakan mati. Nah, jadi penemuan tentang perkembangan otak secara fisik atau pikiran secara mental itu mengubah banyak sekali perspektif orang tentang manusia. Betul. Ya, saya setuju ini. Artinya begini, otak sebagai pengendali seluruh kehidupan, menyangkut sensori, indera, kemudian juga perasaan dan macam-macam, kan semuanya dikendalikan di otak ini. Tapi ada satu hal yang menarik yang bahkan di kalangan saintis belum ada satu kata sebenarnya. Misalnya seorang astrofisik Roger Penrose, kalau Anda pasti Anda dengar, Roger Penrose itu termasuk astrofisikawan yang dalam tanda kutip meyakini bahwa kesadaran itu bukan dihasilkan oleh otak. Jadi dia punya teori yang beda lah dengan kaum para saintis, neurosaintis. Nah, mungkin menarik untuk kita eksplor sebenarnya kesadaran apakah produk otak itu misalnya begini. Tadi di awal Anda sebut ya soal hewan punya kecerdasan tapi nggak sadar. Nah, ini misalnya bisa analogi lain adalah komputer. Komputer kita yang terbaru ini kan sudah sangat cerdas ya, apalagi dengan aplikasi artificial intelligence. Tapi secerdas-cerdasnya komputer kan tidak sadar. Berarti asumsi bahwa kesadaran itu bukan dihasilkan oleh otak, sehingga spiritualis suka mengkait-kaitkan kesadaran itu ada hubungannya dengan sesuatu yang lebih besar, bukan hanya produk kecerdasan manusia, tetapi ada kaitannya dengan roh absolut dan bla 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 sebagainya. Saya sendiri nggak terlalu yakin, tapi menarik ya bahwa kenapa hanya manusia yang punya kesadaran misalnya, sementara makhluk yang lain mungkin tidak memiliki level kesadaran yang sedemikian. Nah, menurut Anda bagaimana? Apakah barangkali ini wilayah spiritualitas lain yang menarik untuk diatribusikan di dunia sains? Saya mau koreksi sedikit ya. Yang disebut self-awareness itu bukan cuma milik manusia, tetapi beberapa hewan lain seperti lumba-lumba, simpanse, kemudian bonobo, gorila, dan orangutan itu juga punya self-awareness. Mereka punya, paling nggak ada sekitar 5 mamalia itu memiliki self-awareness, punya kesadaran. Kesadaran itu cara membuktikannya gampang. Kalau seekor hewan dikasih cermin, kalau dia sadar bahwa yang di depan dirinya itu adalah dirinya, yang terpantul di cermin itu adalah dirinya, itu berarti dia memiliki kesadaran. Nah, tes sederhana ini dilakukan di banyak hewan, dilakukan di anjing, dilakukan di kucing, di tikus. Nah, semuanya itu gagal melewati tes self-awareness itu. Hanya ada 5 mamalia yang memiliki tingkat kesadaran itu. Nah, karena itulah, kita kembali ke soal mesin atau robot yang Anda sebut tadi, apakah robot atau mesin suatu saat nanti bisa punya kesadaran? Ini kan pertanyaan menarik dan menantang sekali, dan ini sekarang menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan karena adanya artificial intelligence. Tadi saya sudah singgung bukunya Ray Kurzweil yang dia yakin betul bahwa di masa depan mesin-mesin itu akan memiliki kesadaran persis seperti manusia. Nah, teknologi AI ini sebetulnya punya paradoks. Saya ingin menyebut ada satu ilmuwan namanya Hans Maravek, itu ilmuwan Austria, yang memperkenalkan istilah mind uploading. Jadi mind uploading itu biasa kita terjemahkan sebagai mengupload nyawa. Tetapi sebetulnya lebih tepatnya kita terjemahkan mengupload pikiran. Karena yang kita upload itu bukan spirit, bukan nyawa, tetapi adalah data dalam bentuk pikiran yang
berbentuk memori dan kenangan kita selama kita hidup. Nah, itu yang diupload ke mesin atau ke robot atau ke komputer. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang Hans Moravec ini. Ada istilah yang cukup populer disebut Moravec paradox atau paradoks Moravec. Paradoks Moravec ini melihat robot atau mesin pada satu sisi dia kelihatan pintar sekali, tapi pada sisi lain mesin itu kelihatan bodoh atau tertinggal sekali. Kalau kita perhatikan sebagian besar AI yang ada sekarang yang kita rasakan, mesin-mesin yang berbasis artificial intelligence atau berbasis seperti Google Search atau Siri atau apa, itu kan kelihatan pintar pada satu sisi, terutama kalau itu terkait dengan memori, terkait dengan kalkulasi, itu pintar banget. Mau tanya tentang weather, mau tanya tentang penjumlahan, tentang perkalian, itu tahu semua. Kalau tentang kalkulasi biasanya tahu. Tapi hal-hal yang terkait dengan persepsi, dengan mobilitas, dengan analisa yang dalam, itu biasanya kadang-kadang kita sering sekali kecewa. Nah, itu yang disebut sebagai Moravec paradox. Mesin ini pada akhirnya, ini Moravec paradox ini diperkenalkan 35 tahun yang lalu mungkin. Tapi sampai sekarang, kalau kita berbicara tentang mesin, yang paling canggih tetap kita menemukan itu. Robot yang paling canggih kan sekarang si Sophia itu. Sophia itu kan kelihatan canggih sekali, ketemu banyak kepala negara kan, ketemu presiden, terakhir saya lihat ketemu Perdana Menteri Mahathir. Kalau kita lihat kelihatan dia canggih sekali kan sebagai mesin. Terutama kalau dia menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah diprogram. Tetapi begitu Anda membuat joke misalnya, membuat candaan yang belum diprogram oleh dia akan diam 1000 bahasa atau tidak merespon sama sekali. Nah, ini yang saya sebut sebagai Moravec paradox. Pada satu sisi dia kelihatan cerdas sekali, pada sisi lain kelihatan bodoh banget gitu. Ya. Nah, pencapaian mesin dan robot itu sampai sekarang masih seperti ini sebetulnya. Ya, tapi yang saya pahami ya, yang saya baca, yang disebut Moravec paradox itu barangkali merujuk pada level artificial narrow intelligence. Nah, dalam kajian artificial intelligence itu ada 3 level. Yang paling basic, yang sekarang sudah ada adalah artificial narrow intelligence, yaitu mesin ATM, Siri, dan segala komputer yang sekarang itu levelnya masih artificial narrow intelligence. Sementara pada tingkat lanjut yang menurut Ray Kurzweil nanti akan terrealisasi pada tahun 2030 yang disebut AGI, Artificial General Intelligence. Jadi mesin artificial intelligence yang sudah bisa melakukan banyak hal sebagaimana yang dilakukan manusia. Jadi sudah bisa menganalisis. Jadi tidak bersifat pasif gitu. Nah, pada level yang paling tinggi ada yang disebut dengan ASI, Artificial Super Intelligence. Nah, itu yang dalam teorinya Ray Kurzweil adalah pada saat singularitas yang akan terrealisasi tahun 2045. Ketika artificial intelligence pada level ASI, Artificial Super Intelligence, itu sudah ibaratnya punya kemampuan yang superhuman atau bahkan sekelas dewa gitu. Nah, barangkali Moravec paradox itu memang karena mungkin dirumuskan 35 tahun lalu merujuk pada level yang paling bawah itu, Artificial Narrow Intelligence. Saya ingin masuk ke wilayah baru lagi nih diskusi perbincangan kita. Bagaimana menurut Anda dengan dunia kuantum, dunia subpartikel atomik? Ini kan dunia yang meskipun sudah ada teorinya, teori kuantum, tetapi kan ada Heisenberg itu yang mengeluarkan semacam ada ketidakpastian ini. Dalam dunia kuantum itu kita hanya bisa mengetahui ada 2 aspek, tapi hanya satu yang bisa diketahui, antara posisi atau momentum. Kita tidak bisa sains tidak bisa mendeteksi dua-duanya sekaligus. Kita bisa mendeteksi momentumnya,
tapi bukan posisinya, atau sebaliknya bisa dideteksi posisinya tapi momentumnya tidak bisa. Jadi tidak sepenuhnya bisa diprediksi ini. Nah, menurut Anda jangan-jangan konsep-konsep spirit tadi, roh dan semacamnya, itu ada di dunia subpartikel atomik kecil yang tidak bisa kita lihat bahkan dengan mikroskop sekalipun mikroskop elektron. Karena dunia subpartikel atomik itu hanya bisa dipahami dengan persamaan matematika. Itu hanya hitungan matematis atau mungkin algoritma, tidak bisa dideteksi sebagai satu materi. Bagaimana itu menurut Anda? Iya, saya kira kalau bicara tentang spiritualitas tidak terbatas pada fisika kuantum ya. Benar bahwa di dunia subatomik itu makin, karena kan atom itu dibelah sampai kecil sekali, sampai kemudian perilakunya itu seperti perilaku cahaya. Cahaya itu kan bisa berperilaku ganda kan, bisa dianggap sebagai materi, bisa juga dianggap sebagai gelombang. Nah, spiritualitas itu sebetulnya tidak berbicara pada level itu, bahwa ada hal-hal yang misterius di fisika kuantum itu yang kemudian mengilhami beberapa orang untuk bicara tentang sesuatu yang kompleks yang oleh Hawking sebut sebagai the mind of God itu, gitu. Ya. Tetapi secara umum spiritualitas itu ketika dikaitkan dengan sains itu sebetulnya berbicara tentang kesadaran bahwa manusia setelah memiliki kecerdasan dia harus naik levelnya, gitu. Ketika kita berbicara tentang spiritualitas dan sains, sebetulnya kita berbicara tentang kesadaran. Ketika orang punya tingkat kecerdasan tertentu dan kemudian dia bisa menganalisa, bisa menemukan pemahaman baru dari kecerdasannya, di sanalah lahir spiritualitas. Saya mau mengambil contoh yang dulu pernah kita bicarakan tentang tentang Gaia. Gaia itu sudah seperti Tuhan buat para aktivis lingkungan. Para aktivis lingkungan yang mengglorifikasi bumi, bahwa bumi itu harus dijaga, harus dirawat dan seterusnya, karena bumi sendiri punya ruhnya sendiri, dan itu yang disebut Gaia. Bumi punya self awareness lah. Nah, ini kita boleh menggunakan istilah ini, bahwa bumi punya kesadarannya sendiri. Kalau dia terluka maka dia akan sakit, kalau dia dirawat maka dia akan sehat dan seterusnya. Nah, ini yang saya sebut pada level tertentu, ketika kecerdasan itu digunakan, dianalisa sedemikian rupa, didekati sedemikian rupa, dan orang kemudian naik levelnya, memiliki kesadaran, dan dia akan menyikapinya dengan tindakan-tindakan tertentu yang bijaksana. Dan ada banyak contoh lain, terutama dalam dunia lingkungan ya. Dulu salah satu contoh favorit saya adalah ada seorang penulis, Rachel Carson namanya. Dia menulis buku bagus sekali, judulnya Silent Spring. Dan saya kira ini Silent Spring salah satu buku kitab suci buat aktivis lingkungan ya. Rachel Carson ini orang yang memulai revolusi lingkungan. Dia kan melakukan penelitian ya, singkat aja, dia melakukan penelitian kenapa suatu musim semi di kampung halamannya burung-burung tidak ada lagi. Karena itu dari sana dia menyebut judul bukunya sebagai Silent Spring. Musim semi yang bisu, musim semi yang diam. Karena tidak ada lagi burung yang berbicara, tidak ada lagi burung yang bersiul, dan seterusnya. Nah, setelah dia teliti, dia amati, rupanya burung-burung itu tidak ada lagi karena tidak ada ulat di ladang-ladang, di pertanian. Kenapa tidak ada ulat? Karena ulat itu disemprot dengan dulu waktu kita kecil tuh pestisida, DDT yang biasa kita dengar itu. Nah, dulu memang untuk merawat tanaman menggunakan pestisida secara umum dunia pertanian kan. Nah, tapi sejak tahun 70-an
terutama yang digerakkan oleh temuan penelitiannya Carson dan beberapa peneliti lain, kemudian berubah kan, pestisida dilarang dan kemudian itu mengilhami banyak sekali gerakan lingkungan hidup. Nah ini yang saya sebut sebagai ada ketika kecerdasan, ketika pengetahuan itu sampai pada satu titik, dia akan mencapai sesuatu, memiliki kesadaran bahwa apa yang didapatkannya itu lebih dari hanya sekedar pengetahuan yang biasa dipahami oleh umum gitu. Orang-orang yang memiliki kesadaran itu yang saya sebut sebagai orang-orang yang memiliki spiritualitas gitu. Nah, mungkin istilah spiritualitas itu bisa tepat digunakan pada konteks itu. Betul. Saya setuju dan saya tertarik dengan Anda tadi menyebut hipotesis Gaia yang diformulasikan oleh saintis James Lovelock pada tahun 80-an. Itu salah satu buku yang saya ingat tuh waktu saya SMA atau kuliah semester awal, itu bacaan saya yang membuat saya kemudian begitu terpukau dengan sains ya. Saya termasuk agak mengamini itu teori Gaia, hipotesis Gaia James Lovelock itu, bahwa bumi ini bukan hanya semacam sphere bulatan tempat makhluk seperti manusia hidup, tapi bumi sendiri adalah organisme. Si James Lovelock menyebutnya maha organisme. Karena bumilah yang melahirkan seluruh kehidupan ini. Dan bumi mempunyai mekanisme yang disebut homeostatis. Jadi bumi akan memperbaiki dirinya sendiri jika mengalami kerusakan, misalnya terbentur oleh meteoroid dan semacamnya. Nah, tapi saya ingin masuk lagi pada satu wilayah yang Anda sebut tadi, spiritualitas itu sinonim yang paling dekat adalah kesadaran bagi manusia, kesadaran yang lebih besar, holistik gitu. Nah, saya juga tertarik, ini pengalaman bacaan-bacaan saya, misalnya lagi-lagi tahun 80-an, tahun yang membentuk minat saya pada dunia sains adalah buku-buku yang saya pikir waktu itu buku sains ya, buku semacam The Tao of Physics karya Fritjof Capra, kemudian The Dancing Woolly Master karya Gary Zukav, itu kan buku-buku yang mengupas tentang dunia kuantum, tetapi sedemikian rupa dia tafsirkan dengan tafsir-tafsir khususnya agama-agama bumi, agama timur, seperti agama Tao, agama Buddha, Hindu, dan juga Konfusianisme. Makanya buku Fritjof Capra yang sangat terkenal, yang bisa disebut menjadi trendsetter, buku-buku sains spiritual, ya, The Tao of Physics itu persis seperti yang Anda bilang, itu buku-buku itu mencoba menafsirkan teori kuantum mekanik dengan kesadaran holistik manusia. Dan ya itu mungkin ada kaitannya ini juga, Lukas, ada kaitan juga dengan, itu kan buku-buku itu tahun 80-an ya, 80-an. 70-an. Oh, 70-an ya. Ya, beberapa, saya baca beberapa di tahun 90-an awal sampai 90-an tengah, buku-bukunya Paul Davies misalnya. Paul Davies adalah salah satu. Yang terkenal itu, The Matter of Myth, mitos materi. Itu buku tahun 97 kalau nggak salah. Dia salah satu penulis yang sangat produktif. Nah, saya dulu curiga bahwa ini ada kaitan dengan ini loh, konsumsi buku yang sangat laku sekali pada saat itu. Itu yang kemudian menularkan penulis-penulis lain untuk bicara tentang mengaitkan agama dengan sains atau Tuhan dengan sains secara umum. Persis. Iya kan? Itu yang disebut dengan istilah New Age spiritualism. Persis, iya. Munculnya era baru. Betul, munculnya era New Age itu berbarengan dengan terbitnya buku-buku ini. Dulu saya sebagai orang yang lahir dari latar belakang santri, dari latar belakang agama, senang sekali membaca buku-buku ini. Tapi sekarang baca buku ini ketawa-tawa aja. Iya. Buku ini sekarang untuk level sekarang suka diejek sebagai pseudoscience. Iya. Bukan buku sains.
Betul. Nah sekarang yang menarik adalah kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan sekarang justru menekankan ateisme, bukannya spiritualisme, ya kan? Apa yang disebut sebagai new atheist, bahkan orang seperti Hawking sendiri yang menggunakan istilah the mind of God, itu sebetulnya adalah orang ateis, seorang yang ateis. Dan kecenderungan ilmuwan yang sekarang ini ya umumnya adalah ateistik, dan mereka menerbitkan buku-buku itu seperti Dawkins, Sam Harris, dan lain-lain. Nah itu kan kita bisa bandingkan dengan buku-buku sejenis Bishop Capra, Gary Zukav dan lain-lain dalam bentuk yang berbeda gitu loh, Lukas. Kalau dulu kecenderungannya adalah berusaha menghadirkan Tuhan di dalam sains, sekarang mengeluarkan Tuhan di dalam sains. Kira-kira itu. Ya, saya sepakat itu. Oke, kita kayaknya sudah hampir 1 jam ini. Mungkin kita ada satu topik lah, subtopik yang mungkin menarik kita bahas. Sekarang kita coba spiritualitas. Menurut saya kalau dibahasa sekularkan ya, tidak harus pendekatan agamis. Sebenarnya kan cara manusia menghayati hidup, berpikir secara holistik. Jadi berpikir secara lebih lengkap mengenai interrelasi semua hal. Jadi alam semesta dan kehidupan itu sesuatu hal yang saling terkait gitu. Jadi manusia bukan hanya manusia, bukan hanya kafilah yang akan memimpin makhluk lain, tapi manusia Khalifah. bisa menjadi khalifah, sorry. Nah, misalnya gini. Misalnya begini nih, apakah yang disebut individu manusia sekarang itu kan sudah pada sampai kesadaran manusia itu tidak bisa hidup kalau tidak dibantu misalnya dengan mikroba yang jumlahnya triliunan di tubuh kita. Tubuh manusia itu kan terdiri dari triliunan sel, triliunan bakteri, ada beberapa virus baik juga, kemudian mikroba yang membantu proses pencernaan, membantu proses metabolisme tubuh. Nah, tidak mungkin manusia itu bisa hidup tanpa mikroba itu, tanpa bakteri, virus, dan juga mikroba-mikroba lain. Nah, artinya konsep manusia sebagai individu yang seolah-olah bisa melepaskan relasinya dari makhluk-makhluk renik kecil itu kan menjadi tidak mungkin, menjadi mustahil. Dalam konteks yang lebih besar, manusia tidak mungkin bisa survive jika lingkungan hidup di sekitar tempat manusia hidup itu tidak bagus gitu. Misalnya banyak polusi dan sebagainya. Jadi poin saya adalah mau tidak mau spiritualitas itu akan menjadi arah pengetahuan manusia. Sains itu membantu melengkapi pemahaman spiritualitas itu dengan penjelasan atau deskripsi yang valid. Bukan hanya bersifat mistik, spekulatif, tapi kesadaran spiritual yang dilengkapi dengan pemahaman yang jelas dan lengkap. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira sekarang tugas kita atau tugas saintis, boleh dibilang begitu, adalah merebut makna spiritual dari orang-orang yang selama ini menyalahgunakannya atau mencampur adukannya dengan agama, bahwa orang yang spiritualis itu artinya orang yang beragama, orang yang percaya Tuhan, dan seterusnya. Padahal makna spiritual yang benar atau pada mulanya itu adalah yaitu yang terkait dengan nafas, dengan nyawa, dengan dinamo, dengan sesuatu yang menghidupkan seseorang atau sesuatu yang menggerakkan organisme. Itulah spirit. Gitu. Nah, karena itu lagi-lagi kembali ke bukunya Ras Kurzweil itu, dia menggunakan, saya senang sekali dia menggunakan kata spiritual itu. Spiritual machine. Merampas istilah spiritual yang selama ini digunakan atau didominasi di kalangan agama dan diambil di dalam sains gitu. Nah, saya kira mungkin kita harus sering-sering menggunakan istilah spiritual dan disematkan kepada robot-robot dan mesin-mesin. Sepakat. Dalam arti begini ya, kalau dalam
perenungan pemikiran saya, misalnya hidup itu kan terdiri dari lapisan-lapisan gitu. Lapisan hidup yang paling mendasar kan fisika lah, subatomik, subpartikel atomik. Kemudian partikel-partikel itu bergabung menjadi molekul dan sebagainya, maka masuk kimia kan. Nah, ketika kimia molekul itu bergabung, molekul-molekul bergabung menjadi sel, kita masuk level berikutnya, biologi. Jadi fisika, kemudian kimia, terus biologi. Nah, setelah biologi apa? Level yang lebih tinggi, psikologi atau kesadaran. Nah, apakah kesadaran itu terkait dengan pemikiran holistik itu, yang bukan hanya soal fisik atau tapi juga terkait dengan sesuatu yang non fisik. Kesadaran itu kemudian pada level yang tertinggi adalah matematika ternyata. Karena seperti buku Mark Texmark, dia menulis buku The Mathematical Universe. Jadi sebenarnya alam semesta itu semuanya bisa ditafsirkan atau bisa dijelaskan dengan matematika. Nah, kemudian pada level sudah sejak lama ini, seingat saya Plato dulu sudah pernah menyinggung bahwa esensi alam semesta ini ya matematika. Bahasa Tuhan adalah bahasa matematika. Nah, dalam konteks itu mungkin untuk menutup perbincangan kita ini, coba nih Kiai Lutfi, bagaimana bisa mensintesiskan antara spiritualisme, sains, dan matematika sebagai satu rangkaian interrelasi holistik kehidupan dan alam semesta ini. Susah sekali pertanyaan Anda ini. Kalau saya sih memahami matematika ya, selain sebagai tools atau alat, dia adalah bahasa sains sebetulnya. Cara saintis atau para saintis berkomunikasi dengan saintis lain atau berkomunikasi dengan generasi terbaru saintis selanjutnya itu dengan matematika kan. Itu yang menjelaskan kenapa di fakultas-fakultas matematika orang nulis tesis itu tidak berlembar-lembar halaman seperti di dunia ilmu sosial kan. Kalau kita yang dari ilmu sosial bikin tesis itu bisa 100-200 halaman, untuk disertasi sampai 400, kadang-kadang sampai 1000 halaman tuh disertasi itu. Dulu saya punya teman, dia ngambil astrofisika di Inggris, itu tesis masternya itu cuma 13 halaman. Kebayang nggak? 13 halaman, matematik. Isinya nggak bisa difaham. Saya buka itu bukan lagi angka, tetapi huruf yang merepresentasikan angka. Saking banyaknya, angka yang tidak lagi muat untuk dituliskan, itu kan biasanya direpresentasikan dengan huruf. Nah, saya baca atau tepatnya melihat disertasi dia dengan penuh bahasa matematik, itu saya bilang, aduh ini nggak ada gunanya kamu nulis tesis ini. Terus dia bilang, yang saya nggak paham, dia bilang, kalau kamu paham, this is very beautiful, dia bilang. Dia tentang kosmologi modern, tesisnya tentang kosmologi modern, kemudian PhD-nya dia switch dari astrofisika ngambil filsafat Islam, dan dia membandingkan kosmologi Ibnu Arabi, kira-kira gitu. Tapi poin saya adalah di dunia sains yang sangat canggih itu, ya bahasa, satu-satunya bahasa yang bisa meringkas percakapan di antara mereka itu adalah bahasa matematika. Ya mungkin sebagai penutup nih, kenapa diskusi atau perbincangan kita itu akhirnya mengarah pada matematika, walaupun kita bukan orang matematika, tapi di polemik sains kemarin yang ramai di Facebook itu kan seolah-olah matematika itu telah membuat intuisi manusia menjadi hilang gitu. Tapi sebenarnya kan justru itulah, kita semua tidak paham matematika ya, tapi matematika itu tool untuk menjelaskan yang Anda sebut tadi, keindahan, keagungan dunia dan alam semesta ini. Nah, misalnya yang saya pahami juga, tentu pemahaman awam saya ya, sains modern yang katakanlah 60 tahun terakhir ini lah, sejak tahun 1960-an, itu kan pure sudah sains matematika. Kalau kita memahami teori chaos misalnya,
teori chaos itu benar-benar satu teori yang berbasis pada persamaan matematis untuk menjelaskan pergerakan gelombang laut, badai, kemudian aliran sungai, kemudian hal-hal yang memang rumit, makanya disebut teori chaos. Tapi itu bisa dijelaskan atau diprediksi oleh persamaan matematis. Kemudian ada konsep geometri fraktal gitu. Mandelbrot, Anda tahu bahwa pendekatan geometri fraktal itu belakangan tahun ini dipakai oleh Stephen Wolfram misalnya untuk mencoba menghidupkan kembali apa yang tahun 80-an coba dipostulasikan sebagai theory of everything. Bagaimana alam semesta ini terbentuk, itu bisa sedikit banyak bisa disimulasikan melalui matematika, melalui komputer oleh Stephen Wolfram dalam risalahnya yang baru diterbitkan beberapa bulan lalu. Nah, intinya saya beri kesempatan Kiai Lutfi untuk mencoba menutup perbincangan ini dengan setelah hampir satu jam lebih kita berdiskusi, apa sebenarnya kaitan sains dan spiritualitas ini yang paling mudah untuk kita pahami atau kita jelaskan gitu. Kesadaran adalah hasil evolusi tertinggi ya. Kalau kita letakkan sejarah manusia atau sejarah kehidupan ini dari perspektif evolusi, kecerdasan itu hanyalah batu fase saja dari sejarah evolusi yang panjang ya. Dan setiap makhluk hidup seperti saya bilang tadi itu memiliki itu semua, tetapi semakin proses evolusi itu terjadi seleksi dan hanya beberapa makhluk atau beberapa organisme saja yang memiliki kesadaran. Dan manusia atau Homo sapiens adalah salah satu makhluk yang memiliki kesadaran yang paling canggih, memiliki kesadaran yang boleh dibilang paling sempurna dibanding organisme yang lain. Nah, setelah Homo sapiens, manusia terus memperbaiki dirinya, dan pada akhirnya nanti saya kira proses evolusi yang panjang ini akan mengalami disrupsi, akan dipotong dengan pencapaian teknologi, pencapaian sains yang begitu cepat dan begitu besar. Dan ini punya dampak yang besar sekali pada perkembangan manusia. Dan manusia dari dulu kan selalu bercita-cita ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, dan dia berusaha untuk menjadikan dirinya Tuhan, dan kemudian dari sini istilah Homo Deus itu muncul kan. Jadi dari Homo sapiens kepada Homo Deus, apa yang dulu dibayangkan menjadi milik Tuhan sekarang bisa dilakukan oleh manusia. Itu seluruh pekerjaan-pekerjaan yang dulu dibayangkan itu adalah pekerjaan Tuhan, sekarang bisa dilakukan oleh manusia. Dan karena itulah manusia berevolusi dari Homo sapiens menjadi Homo Deus, dan itulah orang yang paling spiritual menurut saya. Iya, sepakat persis 100% setuju. Nah, saya kira kita sudah lewat 1 jam lebih berdialog. Sebagai penutup, saya ingin mengulangi sedikit perbincangan kita. Kalau saya bisa menyimpulkan adalah sebenarnya kenapa spiritualitas itu perlu kita jaga dan masih menjadi semacam kompas bagi kita. Artinya ketika kita mengamini sains sebagai paradigma berpikir, tentu kita juga menganggap sains itu hanya tool, alat bagi manusia untuk mencoba memahami alam semesta dan kehidupan ini. Dan seperti yang tadi kita diskusikan bahwa kalau saintis, astrofisikawan mencoba merumuskan theory of everything untuk memahami pemikiran Tuhan, nah selama upaya memahami pikiran Tuhan itu belum ketemu, ketika sains belum bisa mengungkap misteri dari mana asal-usul semua ini, bagaimana bisa menjadi seperti ini, saya kira spiritualitas tetap akan menarik sebagai satu kajian. Atau jangan-jangan spiritualitas itu adalah tujuan kehidupan itu sendiri. Baik, terima kasih Bung, atau yang saya sering panggil Kiai Lutfi Al-Sakani, untuk satu perbincangan yang sangat menarik ini. Mungkin lain waktu kita bisa
berbincang lagi untuk tema lain yang menarik. Demikian kawan-kawan For Science, kita akan berjumpa lagi dalam perbincangan For Science untuk waktu dan tema yang berbeda. Salam.